Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbi'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada episode kali ini kita akan melihat perdebatan tentang bahasan-bahasan yang tidak menentu antara Pak Pipo yang membosankan dan berhadapan dengan Bapak Dani. Bagaimana keseruannya? Ya, mungkin Anda akan merasa tertawa dan tersenyum sebagai pembelajaran. Maaf, perhatian, konten ini bukan untuk penghinaan atau penistaan, tapi untuk pembelajaran dan edukasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dibela sama Paulus, gimana sih? Aduh, pikiran akal mau bela. iya, makanya saya bacakan berdasarkan akal kita kan, berdasarkan kita suci. Kalau kita suci nggak genah, bagaimana pikiran kita bisa genah loh, Pak? Tuh. Nah ini Bang Dewa nih, baca Bang Dewa. Ini beneran begini. Ya Bang Dewa. Baik, Dewa baca ya. Ulangan 23 nomor 1. Orang yang hancur buah kelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah Tuhan. Nah, di dalam ayat ini sebagai Salah tulis kali. Salah tulis kali Pak Dewa. Sebagai manusia yang berakal, justru yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah kitab suci itu sebagai petunjuk. Dan akal kita yang dipergunakan ada apa? Sampai yang buah pelirnya itu hancur, tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Sampai yang kemaluannya terpotong, entah itu terpotong di sunat ataupun tidak, yang jelas terpotong ya di sini ya, tidak dijelaskan secara gamblang terpotongnya itu alasannya apa. Maksudnya itu, ilmiahnya itu apa? Kok bisa sampai rasis seperti ini, tidak diberikan kesempatan yang namanya orang untuk bertaubat? Ada ilmiahnya. Wah, ini tidak ini kitab ini nggak genah nih, kita mungkin kitabnya nggak tulisannya nggak genah nih Pak, yang Dewa ini bukan kitab kali ini. Tidak semata-mata yang namanya Tuhan melarang, pasti ada sebab. Tidak mungkin tidak ada sebab. Di dalam ajaran agama Islam, kita tahulah syarat sah menjadi imam itu apa. Ternyata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kepada seorang untuk menjadi imam yang bibirnya sumbing. Itu dilarang. Kenapa dilarang? Alasan ilmiahnya jelas. Karena suaranya tidak jelas. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tahu, maha adil. Ketika dia memimpin sholat zuhur itu boleh, karena suaranya tidak nyaring. Ketika dia memimpin sholat asar itu boleh, karena suaranya tidak nyaring. Kalau misalkan dia memimpin sholat maghrib, sholat subuh ataupun sholat isya, jelas tidak diperbolehkan yang bibirnya sumbing. Kenapa? Bacaannya tidak jelas. Walaupun dia fasih baca Quran. Itu alasan ilmiah. Ilmiahnya seperti itu. Nah sekarang di dalam kekristenan ternyata di Ulangan 23 ayat 1 di situ dijelaskan orang yang buah pelirnya hancur, bahkan kemaluannya terpotong, itu tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Ada apa ini dengan ini? Pasti ada ilmiahnya. Dewa minta penjelasan. Silakan Pak Bipo. Mana waktunya? Jawab aja Pak Pipo, nggak Ada apa-apa. waktu. Atau jangan-jangan nih kitab dihack nih sama Biorka nih. Silakan Pak Bipo. Waktunya bikin dulu. Berapa menit pembukaannya? Oh, waktunya 2 menit itu. Mana? Baik. Ya, Judulnya Pak Wadi apa? aja. Terusin, Pak Wadi. Judulnya apa? Biar saya gas sekalian. Ini udah mulai lah ini. Biar gerak Pak Pipo ini. Biar Nggak, judulnya Ulangan 23 nomor 1 tadi. Udah jelas Pak. bukan Apakah judul ini itu. benar? Pak Apakah Dani ini pernah benar dari Tuhan atau ini karangan manusia nih? Pak Dani Tanya pernah dulu. Pak Dani pernah kau sekolah? Iya, saya mau Ya, tanya ini kalau kau pernah sekolah mana judulnya itu? Iya, kita judulnya adalah apakah benar kita suci ini dari Tuhan atau bukan? Itu Bukan aja judul. judulnya.
Bukan judulnya itu, maka saya katakan pernah ke sekolah. Iya, judulnya Enggak, adalah bukan judulnya seperti itu perikop. Iya, judul mau kita bahas apa? Tentang Bibel dan Quran. iya, apakah Bibel Apanya yang ataupun iya? Apanya Alkitab yang ini iya? apakah Alkitab ini Apa buatan yang manusia iya? Anda katakan iya, atau iya, dari iya aja Tuhan? apa? Iya, makanya saya bilang, apakah kitab suci Alkitab Anda yang pegang ini dari Tuhan atau dari manusia? Itu Judulnya aja. apa yang mau kita diskusikan? Judulnya kitab suci. Bibel sama Paham? Quran. Kitab suci, apakah dari Tuhan atau buatan dari manusia? Baik, Itu aja. Udah oke, simpel. secara global Bibel itu dari Tuhan, Quran itu dari Tuhan. Mana yang benar begitu? Iya, itu aja. Makanya ditanyakan dalam Ulangan 23 nomor 1 ini, apakah benar-benar ini dari Tuhan? Anda pernah sekolah tidak? Lah, kan saya tanya isi kitab sucinya. Kan tadi judulnya, apakah kitab Kalau suci ini itu dari Tuhan kata-kata, atau dari manusia? Benarkah Bibel itu kitab suci? Benarkah Quran itu kitab suci? Itu yang kita bahas. Kita jangan ambigu, kalau kitab suci itu ambigu nantinya. Makanya kita lebih spesifik, Mau apakah kitab ambigu suci yang atau Anda pegang itu dari apapun, kita Tuhan? buat temernya, kita buat waktunya. Benarkah Quran itu kitab suci? Benarkah Bibel itu kitab suci? Nanti jadi ambigu, makanya lebih spesifik supaya tidak ambigu kita Nanti dalam ayahnya kau menyampaikan, dudukkan, nanti menjelaskan. ayahnya kau tanyakan, nanti itu semua kau tanya. Yang kita diskusikan, benarkah Quran itu kitab suci, benarkah Bibel itu kitab suci, mana yang kitab suci secara absolut. Yang namanya kitab suci kan kita harus jelaskan dulu, Pak. Ya. Pengertian kitab suci itu apa dulu? Justru itulah Akan bikin begitu. temernya, itulah yang mau kita bahas. Benarkah Quran itu kitab suci, benarkah Bibel itu kitab suci, mari kita sama-sama bahas. Makanya saya bilang supaya Jangan lebih makanya, spesifik, makanya saya katakan, pernah kau sekolah tidak? Anda kan sekolah. Sekarang saya mau membuktikan bagaimana Anda membuktikan kalau kitab suci itu dari Tuhan atau dari manusia. Justru itu, Itu. mari kita bahas. Benarkah kitab suci itu? Makanya salah satunya Mana kitab adalah suci yang Ulangan benar? 23 nomor 1 tadi. Apakah ini benar dari Tuhan nih? Mari kita Ulangan bahas. 23 nomor 1 Quran ini dengan apakah benar dari Bibel. Tuhan atau bukan? Satu-satu Bikin dulu. judulnya, baru maka dua. Bibel atau Quran kitab suci. Kan ke situ dari awalnya Kita dulu. gantian Pak Pipo. Kita orang-orang yang mengerti ya, yang terpelajar. Kan satu-satu saya bertanya tadi. Ulangan 23 nomor 1. Apakah ini sudah mengindikasikan ini dari Tuhan? Tuhan? Rotos bikin Kok waktunya kita bahas. Anda Lanjut bahas dari aja. Bibel, kita bahas dari Quran. Iya, sekarang dari Bibel dulu. Kan kita bertanya dari Bibel dulu. Setelah selesai Bikin Pak judulnya, Pipo makanya jawab, bikin waktunya. setelah Pak Pipo jawab, nanti Pak Pipo bertanya tentang Al-Quran kepada saya. Saya jawab. Bikin Kan waktunya begitu. dulu, bikin waktunya dulu berapa menit Anda. Bikin closing statement Anda apa. Baru kita bertanya satu sama lain, baru nanti TikTok apa bagaimana. Saya bukan moderator. Saya kan sini kan ya masuk Ini ke kan rumah job saya Anda sendiri. semua. Jangan Iya. ngoceh-ngoceh kayak gitu. Nah, sekarang siapa yang bisa bikin waktu silakan. Kan Oke, begitu. silakan. Saya kan, Ajukan bagi mereka itu kawan-kawan Anda. silakan kawan-kawan bikin DMR katanya. Itu udah ada timernya, udah dipasang itu. Pakai mata, Pipo, pakai udah mata. lagi. Pakai mata, lihatnya pakai mata, jangan pakai kuping. Nah, itu tuh timernya. Oke, dari pertama saya lah yang bicara supaya Pak Pipo tidak ambigu. Anda udah berapa menit ini, berapa menit? Sesi pertama apa? Ya, kita suci itu dari Tuhan atau bukan? Yang mana kita suci yang dari Tuhan? Dari Sang Pencipta alam semesta. Siapa adminnya? Kan begitu. Iya, admin. Siapa moderatornya? Banyak cincong kau, Nggak Pipo. tahu saya. Ribet sekali Vivo ini. Udah Bukan. Pak Dani serahkan sama saya. Enggak kebalik lupa nge-share screen lah. Udah Pak Dani, stop aja Pak Dani. Udah diturunin aja tuh timer, enggak ada ini. Ribet Pak Vivo ini ribet. Ya. Kita ngobrol santai aja. Ngobrol santai aja. Di mute aja, Pipo, males dengernya.
Demikianlah yang kita dengarkan tadi, bagaimana perdebatan mereka, tidak ada pangkal dan ujungnya. Ya, semoga ini sebagai pembelajaran sama kita. Dan apa yang baik, maka ambillah. Dan jika tidak baik, maka sebagai ikhtiar dan iktibar bagi kita. Dan kami berharap semoga Anda mau membangun channel kita ini ke depannya. Dan jangan lupa untuk mensubscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.